Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Calon siswa SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Senang sekali bisa berkenalan dengan kalian, walaupun mungkin kenalannya kita saat ini masih jarak jauh ya. Ibu kenalan dulu, Ibu Tia, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kelas 7, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang penguatan pendidikan karakter. Ya. Mengapa ini harus disampaikan? Kalian sebagai calon siswa SMP 9 Kota Tangerang Selatan diharapkan nanti memiliki karakter yang baik, karakter yang positif, untuk bisa menjadi generasi muda yang hebat, ya. Baik, bisa kita mulai materinya. Baiklah anak-anak, kita mulai materi kita tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Ada 5 nilai utama pendidikan karakter, yaitu religius, integritas, nasionalis, kemandirian, dan gotong royong. Nilai religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, sebagai makhluk beragama, kita memiliki iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh-contoh nilai religius yaitu antara lain melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, memiliki rasa toleransi, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain, serta menghargai perbedaan di sekitar kita. Contoh melaksanakan ajaran agama, kita melaksanakan semua ajaran-ajaran sesuai agama yang kita anut. Misalkan yang beragama Islam melaksanakan ibadah sholat, mengaji, dan lain-lain. Yang agama non-Islam atau non-Muslim melaksanakan ibadah menurut ajarannya. Kemudian kita bertoleransi terhadap teman-teman yang beragama lain. Jadi kita tetap rukun, tetap damai dengan teman yang berbeda agama. Yang berikutnya adalah nilai integritas. Maksudnya adalah bagaimana berupaya menjadi diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Contoh nilai-nilai integritas, misalkan berkomitmen moral, keteladanan, jujur, tanggung jawab, anti korupsi. Contoh komitmen moral misalnya, kita selalu berusaha untuk berbuat baik, baik itu untuk diri sendiri maupun berbuat baik ke orang lain. Selalu menjadi teladan yang baik bagi teman-teman. Contohnya misalkan ke sekolah datang tepat waktu atau minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Selalu berkata jujur dan bertindak jujur. Misalkan berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita perbuat. Kemudian pada saat ulangan ataupun ujian, jujur tidak mencontek. Kemudian anti korupsi. Di sini anti korupsi maksudnya harus bisa menerima yang sesuai dengan haknya, tidak ingin menambah lebih yang tidak sesuai dengan haknya. Yang berikutnya adalah nilai nasionalis, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Contoh nilai-nilai nasionalis, misalnya cinta tanah air, taat hukum, disiplin. Contoh cinta tanah air misalkan
kita menghargai sesama teman, sebangsa dan setanah air. Kita melaksanakan upacara bendera, hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Contoh dari taat hukum, misalnya pada saat kita berkendara di jalan raya, kita mentaati peraturan yang berlaku di jalan raya. Misalnya ketika traffic light menyala merah, maka kita harus berhenti, menghentikan kendaraan kita. Kemudian disiplin adalah sikap yang diharapkan untuk selalu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan atau yang berlaku di lingkungan. Contohnya kalau untuk di sekolah, kita disiplin datang tepat waktu, tidak akan terlambat, kemudian menggunakan seragam sesuai aturan. Nah, di sini ada contoh seragam SMP Negeri 9 Tangsel. Pada hari Senin, peraturannya adalah memakai baju putih-putih dengan jas alma mater, lengkap dengan topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Untuk hari Selasa, menggunakan pakaian putih biru dengan berdasi, boleh tidak menggunakan topi, sepatu tetap hitam dan kaos kaki putih. Nah, ini kalian lihat di sini yang hari Rabu, kakak kelas kalian sudah menjadi contoh di sini memakai seragam pramuka lengkap. Kemudian yang hari Kamis memakai batik khas SMP 9 dan baju celana atau rok warna putih. Ya, jadi tidak boleh ditukar-tukar dengan misalkan seragamnya batik hijau kemudian bawahnya celana pramuka atau rok pramuka. Nah, itu namanya tidak disiplin, tidak sesuai dengan aturan. Dan ya hari Jumat tertib memakai seragam muslim, ya, yang laki-laki pakai baju koko celana panjang hitam, yang perempuan memakai baju muslim dan roknya hitam, rok panjang. Kemudian pakaian olahraga biasa dikenakan pada saat olahraga saja. Jadi ketika selesai olahraga, kalian harus ganti baju seragam sesuai hari tersebut, ya. Jadi tidak boleh baju olahraga dipakai pada saat belajar. Nah, berikutnya menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Jadi kita ada hidup di negara Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, suku, dan agama. Maka kita harus saling menghormati dan saling menjaga keutuhan, kesatuan, dan persatuan. Yang berikutnya, nilai kemandirian. Maksud dari nilai kemandirian adalah tidak bergantung kepada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan dan impian serta cita-cita. Jadi untuk anak-anak kelas 7, ya, untuk SMP, kalian sudah mulai masuk SMP, maka harus memiliki nilai kemandirian. Misalnya dicontohkan sudah mulai terbiasa bangun pagi, ya, kemudian merapikan tempat tidur, menyiapkan baju seragamnya sendiri, menyiapkan buku-buku pelajarannya sendiri, kemudian ditata kembali apa yang sudah dipakai, dikembalikan ke tempat semula, misalkan menggunakan sepatunya kalau sudah selesai kembalikan ke rak sepatu, dan pakaian yang kotor kembalikan ke tempat yang kotor. Kemudian contoh nilai kemandirian yang lain misalnya adalah menjadi siswa yang tangguh, tahan banting, berdaya juang, kreatif, pemberani, tidak cengeng, menjadi pembelajar yang semangat belajar sepanjang hayat. Nah, di sini diharapkan kalian memiliki sikap tangguh, sikap kreatif, berani mengekspresikan diri, berani menunjukkan kreativitasnya, kemudian tidak takut atau tidak malu untuk berkreasi,
sehingga akan menjadi orang yang berani untuk selalu belajar sepanjang hidupnya. Ya, ada dalam hadis riwayat Bukhari, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Maksudnya, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak boleh berhenti belajar sampai pada tingkat umur tertentu. Tapi belajar itu sepanjang hidup kita terus belajar. Dan belajar itu tidak harus di sekolah, termasuk dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Kita juga tetap belajar. Nilai berikutnya adalah nilai gotong royong. Maksudnya, nilai gotong royong yaitu mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Contohnya misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah, ketika kelas kita kotor, banyak sampah, maka itu adalah menjadi tanggung jawab bersama, bekerja sama untuk membersihkan kelas. Kemudian kita bisa melakukan kerja bakti baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jika ada masalah, diselesaikan secara bersama tanpa harus saling membenci. Jadi contoh-contoh nilai gotong royong adalah kerjasama, menghargai, solidaritas kepada teman ataupun kepada orang lain, memiliki rasa empati, melakukan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan, tidak egois, anti diskriminasi, dan memiliki sikap kerelawanan. Kerelawanan itu artinya kita dengan sukarela membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah, nilai-nilai luhur perilaku berkarakter itu dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Memiliki sifat pikir yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir terbuka, produktif, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reflektif. Kemudian bersifat jujur, berhati jujur, beriman, bertakwa, amanah, adil, tanggung jawab, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Kemudian dalam rasa, memiliki rasa peduli, ramah, santun, rapi, nyaman, saling menghargai, toleran, senang bergotong royong, mengutamakan kepentingan umum, bangga terhadap produk Indonesia, mau memakai produk Indonesia, bekerja keras, beretos kerja tangguh, bersih, sehat, disiplin, dan sportif. Kemudian secara raga, beraga tangguh, bersih dan sehat, berdaya tahan, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Nah, kalau seorang siswa memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang baik tadi, yang karakter positif, maka kalian akan tumbuh menjadi siswa yang cerdas secara pengetahuan, cakap secara keterampilan, dan baik dalam bersikap. Itu harapan kami semua, harapan guru, harapan orang tua, bahwa anak-anak nanti akan tumbuh menjadi orang yang cerdas, cakap, terampil, dan berakhlak mulia. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai pendidikan karakter. Diharapkan kalian nanti menjadi anak yang remaja yang tangguh, yang cerdas, dan cakap dalam berbagai hal yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.